Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Mailana Umi Ansori, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sragen dari SD Negeri Katelan 4. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan diseminasi atau berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif kepada komunitas praktisi SD Negeri Katelan 4. Saya melakukan diseminasi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Berikut adalah flyer undangan diseminasi yang saya lakukan. Dalam diseminasi ini, saya menyampaikan konsep-konsep kunci tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setelah itu, kami bersama-sama untuk sepakat menerapkan budaya positif di kelas kami masing-masing maupun di sekolah kami. Mari kita saksikan diseminasi budaya positif di komunitas praktisi SD Negeri Katelan 4, Kecamatan Tangi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Katelan 4 Bapak Joyanto SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Katelan 4, dan yang kami banggakan karyawan-karyawati SD Negeri Katelan 4. Perkenalkan, saya adalah Nur Aini. Saya di sini bertugas sebagai pembawa acara dalam acara aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Mailana Umi Ansori SPDDR sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen. Adapun acara diseminasi ini dilaksanakan pada tanggal Selasa 4 Juni 2024 dan bertempat di SD Negeri Katelan 4. Susunan acara diseminasi ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SD Negeri Katelan 4 oleh Bapak Suyanto SPD, yang ketiga adalah penyampaian seminar, dan yang terakhir adalah penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Katelan 4. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, keluarga besar SD Negeri Katelan 4. Bapak Ibu guru yang kami hormati, syukur alhamdulillah sekolah kita SD Katelan 4 ini telah sebagian gurunya berhasil mengikuti
seleksi calon guru penggerak sebagai program pemerintah atau program Pak Menteri Pendidikan. Dan pada hari ini dari calon guru penggerak itu alhamdulillah yang pertama kali saya selamat kepada Mbak Mailana Romi Ansori SPD yang telah berhasil mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen, dan pada hari ini akan melakukan satu kegiatan aksi nyata destinasi suatu kegiatan, serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitu destinasi budaya positif sekolah. Nanti ada apa itu isinya, nanti silakan disimak. Dan kepada Bapak Ibu guru sebagian yang alhamdulillah sudah ada yang sudah masuk calon guru penggerak dan sebagian belum mengikuti, dan ini sebagai suatu referensi pendidikan Bapak Ibu guru yang lain yang nanti akan masuk juga ke kegiatan ini. Dan akhirnya nanti sekali lagi kami ucapkan selamat Bu Mei, selamat melaksanakan tugas ini, semoga lancar, selamat dan bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk Mbak Mei khususnya, bermanfaat untuk sekolah kita, sekolah SD Tingkatan 4, sehingga nanti ada perubahan-perubahan mendasar ke depan yang intinya akan membentuk karakter siswa kita, akan mendapatkan kepribadian yang lebih unggul dibanding anak-anak yang tidak sekolah mestinya. Saya kira itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan tugas, semoga lancar, selamat dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sambutan kami cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Yang menuju acara yang ketiga yaitu penyampaian seminar diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CDP Angkatan 10 Kabupaten Sragen. Untuk Ibu Mei, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih waktunya. Mohon izin Bapak, terima kasih kerawuhannya Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan waktu dan kemauannya untuk merawuhi acara diseminasi budaya positif sekolah. Dari saya, Mailana Umi Ansori, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan menyampaikan sebelumnya ini ya, salam dan bahagia. Kenapa selalu salam dan bahagia yang diaturkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim? Karena memang kita dituntut untuk bahagia dalam mengemban tugas kita sebagai pendidik. Jadi tidak hanya kita itu semata-mata mengajari anak, mentransfer ilmu kepada anak, tetapi kita juga bahagia dalam menyampaikan, memberikan, mendidik, dan membimbing anak-anak kita, anak murid kita sesuai dengan kodratnya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Izinkan saya memperkenalkan, di sini ada Bu Catherine Katarina Setiarini SPD MSI. Beliau adalah fasilitator saya yang sekarang bertugas di SMP di Salatiga. Beliau adalah fasilitator di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen. Dan di sini adalah Bapak Heri Susanto, itu adalah pengajar praktik kami dari Korwil Tanyen.
Ini adalah Bu Catherine, beliau yang menemani saya, fasilitator saya. Lalu ini Pak Heri, Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi ya, karena Pak Heri kemarin juga sudah tidak ke sini mendampingi saya pada pendampingan individu yang pertama. Dan kemudian nanti juga akan ada lagi pendampingan selanjutnya selama saya masih mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum saya menyampaikan materi saya, biar fresh lagi, saya ajak Bapak Ibu guru hebat ini untuk melakukan ice breaking. Di sini ada gambar ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak hewan pada gambar tersebut? Lalu sebutkan hewan apa saja. Monggo Pak Mat, apa yang dipesani dari gambar tersebut? Ada 4. Oke, sebutkan Pak. Pertama gajah, Iya, nggih, kedua gajah. kucing, Iya, ketiga anjing, nggih, kuda, iya. terus itu apa? Oh Pak, kalau Bu Putri ada ikan, dipikir sendiri Bu. Tambah dari jawaban Pak Selamat ya. Ada ikan, Iya, ada ikan, ada tikus, Iya, ada ular, iya. ekornya itu, Ekornya ada ular, ular, nggih, nggih. terus Ada apa lagi? ada ikan hiu, Ikan hiunya di mana? di Belai. Oke, bisa Bapak menyebutkan ada hewan apa saja? Terima kasih. Ini tes mata ini. Oke. Itu gambar utamanya adalah gajah. Oke, Bapak. Nah, belalainya itu berupa ikan, mungkin ikan lele atau ikan ikan lumba-lumba. Kemudian ada gambar kuda yang itu. Kemudian di bawah kuda saya lihat ada gambar anjing. Iya, anjing. Kemudian di bawahnya anjing itu kalau tidak salah gambar kucing gitu ya. Iya, ada kucing. Kalau kucing itu akan makan tikus di bawahnya itu. Iya Sementara Bapak jeli sekali ternyata ya. berarti kurang lebih ya maklum ini sudah karena ini tes mata, matanya sudah tua ini. ekornya ular Bapak. Ekornya ular. Iya. Lengkap sekali. Sementara itu yang dapat kami lihat, mungkin Oke. nanti dari yang muda-muda bisa melihat gambar apa lagi di sana untuk. Oke, Terima kasih. berarti ada gajah yang paling besar nih. Karena apa? Kita mesti selalu melihat hal yang besar terlebih dahulu. Nah, kita selalu melihat hal yang besar terlebih dahulu. Padahal sesuatu hal itu, jika kita lihat, kita mulai itu dari hal yang terkecil lebih dahulu. Tidak selalu hal yang besar harus kita usahakan lebih dahulu, tapi mulai dari diri dulu. Nah, coba kita lihat ada apa saja. Nah, di sini ada lumba-lumba atau ikan hiu tadi, betul. Ada gajah yang pertama ini, gajah. Terus ada kuda atau keledai. Ada anjing, ada kucing, ada tikus. Terus ini ada ular tadi, seperti yang disampaikan Ibu Putri. Terus di sini ada buaya. Di mulutnya ini ada buaya. Di sini ada ikan. Lalu di sini tuh ada nyamuk. Nah, ada nyamuk Pak. Ini nyamuknya. Ya. Lalu di sini juga ada lagi kucing, ada anjing. Nah, ternyata banyak hewan-hewan yang ada di sini itu banyak. Tidak hanya yang disebutkan tadi. Nah, kita diminta untuk lebih jeli lagi, memahami dan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Terima kasih, berarti sudah fresh ya, tidak sepanjang lagi ya. Ini untuk kesepakatan bersama. Handphone mohon di silent terlebih dahulu. Lalu angkat tangan jika bertanya dan menjawab. Di sini juga mari kita saling menghormati dan menghargai pendapat sesama. Lalu aktif dalam kegiatan dan saling belajar. Sama Bapak Ibu. Di sini saya juga belajar. Bapak Ibu juga sama-sama mari kita belajar demi kemajuan SD Katelan 4 ini. Jadi kesepakatannya ya? Sepakat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Topik yang saya sampaikan pada diseminasi kali ini adalah yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga,
keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi mengenai segitiga restitusi. Latar belakang dalam kegiatan ini adalah untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Tugas kita adalah mendorong penerapan disiplin positif kepada murid. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh murid, tetapi kita sebagai pendidik dan semua warga sekolah juga harus menerapkan disiplin positif. Dan disiplin positif harus ditanam dalam pembiasaan di sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, di mana semua warga sekolah memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak akan tercipta setelah sebuah budaya yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di sini saja, tidak hanya sampai hari ini saja, tetapi budaya positif itu akan selalu membudaya, akan selalu terlaksana untuk jangka panjangnya sampai seterusnya. Walaupun kita sudah pensiun ya, tapi kalau budaya positif itu sudah mengakar di SD ini, jadi memang akan terus terlaksana. Tujuannya dari budaya positif ini untuk menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kalau tidak sepakat berarti kan tidak bisa dijalankan ya Bapak Ibu Guru. Nah, berarti memang harus sepakat. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Kalau dari dalam diri mereka sudah sadar bahwa itu adalah keyakinan yang harus diyakini dan harus dijalankan, mereka atas dasar kemauan diri sendiri sudah mau membudayakan hal-hal kebajikan universal untuk dirinya sendiri yang akan berdampak pada lingkungan. Lalu yang ketiga, akan mendorong penerapan disiplin positif kepada murid untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, tujuannya adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru hebat. Pertanyaan yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Sakit badan Bapak Ibu Guru kira-kira. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ibu Nur mungkin bisa memberikan jawaban. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Berikan pendapatnya. Hukuman itu tidak selalu dapat mendisiplinkan anak. Baik ya. Hukuman itu hanya akan menjadikan anak takut akan. Nah, akannya itu nanti jadi ya tadi bisa takut akan hukuman. Iya. Ya, apakah mungkin dia nanti akan jadi sakit hati atau bagaimana? Iya. Jadinya hukuman itu bukan mendisiplinkan, hukuman itu hanya sebuah konsekuensi yang harus dijalani oleh yang melanggar. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi garis bawahnya adalah hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, ini akan nanti kita jawab di slide selanjutnya. Yang kedua pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Saya ingin bertanya kepada Bu Siti, apakah ketika anak misalkan di hari Rabu itu kan ada pembiasaan sholat duha, ada anak yang tidak mengikuti sholat duha, apakah dengan melakukan sholat duha di akhir kegiatan itu akan membuat anak disiplin ataukah tidak? Mungkin dengan dia tidak
ikut sholat, Ya. lalu dia sholat sendiri di akhir karena ada membawa peralatan sholat, mungkin di hari selanjutnya dia akan disiplin. Oke. Begitu jawabannya. Berarti berkebalikan dari Bu Nur ya. Bu Nur mengatakan disiplin itu tidak meningkatkan disiplin. Hukuman itu tidak memberikan disiplin kepada anak. Tetapi Bu Siti mengatakan bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Di sini ada dua jawaban. Saya belum membenarkan salah satu. Disimpan dulu jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sekarang Bu Putri, ketika Ibu Putri memberikan hadiah atau reward kepada anak didiknya, apakah anak didiknya itu motivasi belajarnya akan meningkat selanjutnya atau hanya satu saat saja? Biasanya kalau di kelas saya itu kan siapa yang mendapatkan ranking gitu Nah, di iya. akhir semester Iya. kan mendapatkan reward. Iya. Nah, itu biasanya anak yang mendapatkan hadiah itu kan menjadi termotivasi supaya di semester selanjutnya bisa mendapatkan reward lagi, dan yang belum mendapatkan itu biasanya juga bersemangat supaya Oke. saya juga mendapatkan reward yang sama seperti teman saya. Oke, berarti memang pemberian penghargaan menurut Ibu Putri itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah memang seperti itu? Disimpan dulu jawabannya. Lalu saya meminta dua orang untuk maju ke depan. Ini namanya game kepala tangan. Mbak Afifah bisa maju ke depan? Sama Bu Putri boleh maju ke depan? Nah, di sini posisinya Bu Putri itu mempunyai sebuah benda yang berharga di tangannya. Nah, dengan usaha yang semaksimal mungkin, Bu Afifah merayu Ibu Putri untuk membuka kepala tangannya. Nah, bagaimana cara merayunya? Bagaimana cara mempertahankannya? Boleh dipraktekkan. Oke. Saya rayu Ibu, ayo dibuka Bu tangannya. Bu cantik sekali. Ayo. Ya, besok saya jajanin bakso. Gak mau ya. Besok saya main ke Solo yuk Bu yuk. Saya nonton bioskop. Aku mesti sembrono ya. Bojomu takok. Besok main Bu sama saya. Mesti aku bakal menjadi. Besok saya jemput gratis. Bojomu takok enggak? Saya bayarin. Ayo buka Bu. Oke, memang Bu Putri di sini mempertahankan apa yang menjadi miliknya ya. Terima kasih Mbak Afifah. Oke, siapa tahu nanti dibahas dulu. Pak Win coba, siapa tahu Pak Win, karena Pak Win laki-laki ya, merayu Ibu Putri ini bisa atau tidak, diusahakan dulu monggo. Usaha. Bagaimana caranya Bu Putri membuka kepala tangannya ini? Ayo Pak Win berjuang, Pak Win berjuang. Kelihatannya tangannya kok ada lalat di dalamnya. Kamu ya Pak? Itu ada, mungkin ada uget-ugetnya gimana itu? Dilihat dulu, coba Bu, dilihat Bu. Apa isinya? Coba isinya apa? Yang itu kok, bukan yang ini kok, Ibu coba dibuka yang itu. Sama. Mungkin Isinya ada. sama gitu. Pak. Isinya sama Pak dengan yang tadi. Oh iya, mungkin ada sesuatu itu di situ, atau mungkin ada apanya itu? Ada cincin. Ada baksonya itu itu kotor loh di dalam, kalau lama-lama nanti akan berkeringat dan menjadi penyakit. Coba digiting-giting sedikit aja. Oh tidak. Ini ibarat rumah tangga saya Pak. Oh itu berarti ada Kamu erat. Rahasianya. punyanya bapaknya. Tadi ibu tadi kok nggak mau suaminya diambil, nanti kan keplak gitu. Oke, baik. Jadi memang Ibu Putri masih tetap mempertahankan kepala tangannya, tidak mau melepaskan. Sudah. Terima kasih Ibu Putri, perannya sangat menjiwai sekali. Jadi memang Bu Putri ini mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Tidak sembarangan orang bisa membuka kepala tangannya. Tidak sembarangan orang bisa melihat apa isi dari kepala
diwajibkan dan diharuskan untuk memakai atribut lengkap, termasuk topi, dasi, ikat pinggang, bahkan sampai sepatu yang warna hitam. Itu hanya ilusi saja. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, seperti yang dikatakan oleh Ibu Putri tadi, bahwa pemberian reward, pemberian penghargaan, pemberian ranking kepada muridnya itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Padahal, apakah iya kan selamanya berlanjut seperti itu? Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita memarahi anak, ketika anak itu berbuat salah, misalkan tidak mengerjakan PR, lalu kita membuat dia merasa bersalah. Ini loh Cik, nilaimu kurang, kamu tidak mengerjakan tugas, Bu Guru nilainya tidak punya. Nah, nanti bagaimana rapatmu? Dia kan mesti merasa bersalah. Oh, aku tidak mengerjakan tugas, salahku di sini. Apakah itu akan menguatkan karakter dia, ataukah bahkan malah mereka merasa minder? Nah, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kamu harus memakai topi ketika upacara di sekolah. Kamu harus mengerjakan PR untuk mendapatkan nilai. Begitu. Itu hanya ilusi saja. Lalu saya punya pertanyaan lagi. Menurut Bapak Ibu Guru hebat, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah. Contohnya misalkan harus membawa buku sesuai dengan jadwal, harus mengerjakan PR, harus memakai seragam sesuai dengan harinya. Nah, itu apakah itu termasuk mendisiplinkan anak dengan budaya positif atau bukan? Oke. Selanjutnya, apakah makna kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nih, menggali potensi menuju sebuah tujuan. Ya, apa yang dia hargai. Jadi memang seharusnya disiplin itu adalah bagaimana cara dia menuju sebuah tujuannya. Misalkan dia ingin berprestasi di sebuah kelas, dia ingin mendapatkan nilai yang terbaik di kelas. Jadi apa yang diusahakan? Yaitu dengan mengerjakan PR, dengan belajar yang giat, lalu mereka bisa dihargai di kelas tersebut. Yang keempat adalah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama atau berbeda kira-kira Bapak Ibu? Arti dari maknanya sebenarnya dengan makna yang sudah berjalan selama ini berbeda. Karena apa? Seharusnya itu ini membuat orang menggali potensinya, tetapi yang terjadi sekarang adalah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kan tidak nyaman, tidak memakai sepatu dihukum, tidak mengerjakan PR dihukum, tidak memakai atribut lengkap dihukum, dibariskan di barisan yang berbeda. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Apa sih untungnya menghukum anak berlari di lapangan, memutari lapangan? Tidak begitu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita dalam melaksanakan budaya positif di sekolah ini, kita berbagai macam nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih
nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, nilai-nilai kebajikan universal yaitu setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Jadi ketika kita, misalkan hal yang simpel saja, ketika kita berjalan, pasti kita mempunyai sebuah tujuan. Apalagi nilai-nilai kebajikan ini, pasti kita juga akan mencapai sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika kita sudah mempunyai tujuan, kita pasti akan bergerak. Kita pasti akan melakukan nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu adalah hal yang benar. Sehingga kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi untuk lingkungan kita juga. Yang selanjutnya ada ini, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar lagu Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri. Ada yang apa? Nah, kreatif dan bernalar kritis, begitu lagunya. Itu adalah 6 kebajikan nilai-nilai universal yang akan kita capai jika kita menerapkan budaya positif. Nah, pertanyaan pemantik selanjutnya. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah karena Anda hadir pagi itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, tidak ingin ditegur oleh Bapak Suyanto, yang kemudian ketika ditegur itu mendapatkan surat peringatan? Ataukah ketika Bapak Ibu guru ini hadir lebih pagi itu karena ingin mendapatkan pujian dari rekan sejawat, atau ingin mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah? Atau ketika Bapak Ibu guru ini berangkat pagi itu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, terus menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu guru itu percaya tindakan Bapak Ibu guru itu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, Pak Slamet yang mana ini? Ketika datang pagi itu apakah ingin dihargai, ingin dipuji Pak Yanto, atau karena tidak ingin telat absen, atau karena kesadaran diri? Saya datang lebih pagi karena saya atas kesadaran saya sendiri. Oke, kesadaran Karena sendiri. tanggung jawab sebagai pengabdi pemerintah. Baik. Untuk menjadi contoh kepada anak kita supaya nanti seperti gurunya. Oke. Iya, berarti memang di sini Pak Slamet yang selalu datang lebih awal itu sudah menyadari, sudah meyakini bahwa datang lebih pagi itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri dan akan berdampak pada lingkungannya. Seperti halnya muridnya nanti juga mengikuti datang lebih awal, datang lebih pagi. Karena apa? Melihat Bapak Ibu gurunya itu sudah datang lebih dahulu. Nah, karena motivasi tadi muncul di sini, motivasi perilaku manusia. Diana Gassen dalam bukunya dalam Restructuring School Discipline menyampaikan ada 3 macam perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama tadi misalnya si A datang lebih
lebih pagi karena tidak ingin dihukum, atau datang lebih pagi agar tidak telat absen. Berarti memang dia itu menghindari ketidaknyamanan. Atau misalnya datang lebih pagi karena agar tidak berkewo dengan teman-teman yang lain yang datang lebih awal. Jadi dia itu munculnya itu bukan motivasi internal dari dalam diri, tetapi motivasi eksternal dari lingkungan sekitarnya. Karena apa? Dia hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Yang kedua, datang lebih pagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan beliau datang lebih pagi hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, wes sekolah isu-isu oleh apa aja nih? Nah, ini bukan motivasi dari diri sendiri atau internal, akan tetapi motivasi dari lingkungan juga. Yang ketiga adalah menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Inilah yang dilakukan oleh Bapak Slamet Sutanto yang telah menyadari dirinya bahwa kewajibanku seperti ini, tanggung jawabku sebagai guru harus berangkat lebih pagi agar murid-muridku juga ikut berangkat lebih pagi. Jadi memang motivasi intrinsik itu muncul akan bertahan lebih lama daripada motivasi eksternal atau di dalam dari luar diri sendiri. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, ini adalah tiga hal yang berbeda. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Jadi yang mana? Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru akan menerapkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Berarti memang sudah kompleks sekali ya. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contohnya apa? Ketika memberikan hukuman kepada anak lari 100 kali mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Selain dia lelah di fisik, dia juga sakit hati. Karena apa? Belum tahu kita apa alasan anak tidak mengerjakan tugas, tapi kita sudah memberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu fokusnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Kalau di konsekuensi, kita hanya sebagai pembuat anak merasa bersalah saja tanpa memberikan hukuman. Jadi hanya sesaat saja. Misalkan anak tersebut kita panggil ke kantor, diberi penjelasan bagaimana tadi kenapa tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan buku ulangan. Jadi memang hanya waktu yang pendek saja. Tetapi kalau mengelilingi lapangan, apakah tidak semua siswa melihat mereka? Pasti melihat. Jadi mereka ada rasa minder, ada rasa malu untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan karena dipaksa itu tadi. Jadi anak itu membenci. Apa toh? Saya ini ingin bebas, tidak harus berada pada satu patokan aturan. Yang kedua adalah stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu konsep yang diri yang baik. Anak mampu belajar untuk mematuhi peraturan dan anak itu hanya kehilangan hak, tidak dibuat tidak nyaman di
sementara waktu. Nah, karena tadi sudah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, dilihat dulu Bapak Ibu guru hebat. Di depan ini ada tindakan guru, yang mana yang merupakan hukuman, yang mana yang merupakan konsekuensi. Dari yang paling atas dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Poin yang pertama. Ayo, konsekuensi atau hukuman? Boleh? Bu Siti, apa? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat jawabannya. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu adalah juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi karena hanya sesaat saja. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu karena hukuman. Karena apa? Itu tingkat mindernya itu berkelanjutan, tidak hanya saat itu saja. Rasa bersalahnya itu berkelanjutan. Lalu mengelilingi lapangan juga konsekuensi. Nah, restitusi itu apa toh? Dari tadi itu kita belum menyinggung yang namanya restitusi, baru sampai hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman tadi kan mesti merasa bersalah masih ada, malu masih ada, minder masih ada. Tapi kalau restitusi itu tidak. Bahkan di sini mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini membuat murid paham, oh salahku begini, aku kedepannya harus seperti apa yang aku lakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang telah aku lakukan. Nah, di sini yang disebut dengan restitusi. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Tadi Bu Putri sudah menjawab bahwa pernah memberikan penghargaan kepada murid, memberikan hadiah kepada murid bagi yang ranking 1, 2, dan 3. Saya pun juga pernah memberikan hal tersebut kepada murid. Nah, di hukum penghargaan, nah di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini garis bawahnya akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika tidak diberi hadiah, murid-murid tidak akan melakukan. Ketika tidak mendapatkan reward, tidak melakukan hal positif juga. Nah, ada pengaruhnya
sebenarnya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Lalu untuk penghargaan menghukum itu mungkin gini, karena ada peringkat, di mana peringkat itu kan yang diberi hadiah hanya peringkat 1, 2, dan 3. Nah, yang peringkat 2 ke bawah pasti mereka merasa minder. Aku kok nggak bisa ya mendapatkan peringkat tersebut. Aku kok nggak bisa ya mendapatkan hadiah. Ya udahlah, aku nggak bisa. Jadi mereka minder, tidak menjadi semangat, tetapi mereka malah down. Ini yang dinamakan dihukum penghargaan itu ini, bukan mereka malah termotivasi, tidak. Karena apa? Mereka menyadari kemampuannya. Kalau yang ranking 1, 2, dan 3 pasti mereka optimis. Aku kemarin sudah mendapatkan peringkat. Jadi memang teman-temanku gak ada yang mau menyaingi aku. Nah, tapi untuk yang misalkan satu kelas itu ada 20 anak, yang peringkat terakhir, yang peringkat 20, mereka pasti merasa, aku kok bodoh ya, nilaiku kok kecil ya. Nah, makanya di kurikulum baru ini, di kurikulum 2024 dan kurikulum 2013 itu dari Kementerian Pendidikan memang tidak dianjurkan untuk memberikan peringkat kepada murid untuk menghindari hal-hal seperti ini. Penghargaan mengurangi ketepatan, karena biasanya apa? Anak nanti biasanya pada saat pembelajaran Bapak Ibu guru itu memberikan, ayo siapa yang bisa menjawab, Ibu guru kasih permen, Ibu guru kasih coklat. Jadi anak-anak akan menjawab spontan tanpa berpikir terlebih dahulu apakah jawabannya itu betul atau salah, atau tepat atau belum. Karena apa? Dia hanya menginginkan penghargaan saja tanpa memperkuat pemikirannya. Lalu yang kemudian adalah penghargaan tidak efektif. Tidak efektif karena apa? Karena ketergantungan itu tadi. Jika tidak diberikan penghargaan, maka mereka tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Ada muncul rasa iri antara anak yang mendapatkan peringkat 1 dan anak yang mendapatkan peringkat 20 terakhir. Kok mereka bisa ya mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dan mendapatkan hadiah, sedangkan aku kok tidak. Jadi memang timbul rasa iri tersebut. Nah, dihukum penghargaan. Penghargaan itu menghukum karena apa? Mereka mendapatkan penghargaan. Misalkan murid mendapatkan peringkat, maka murid-murid yang peringkatnya di bawah akan merasa minder. Seperti yang saya sampaikan tadi, penghargaan tidak efektif jika kita memberikan penghargaan itu terus-menerus, karena akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi ketergantungan. Lalu yang kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini, jika murid mendapatkan penghargaan, maka yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapatkan penghargaan tapi jawabannya kurang tepat. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, karena dengan penghargaan hasil kinerjanya akan berhenti berkembang. Mereka juga tidak akan bekerja tanpa adanya penghargaan karena sudah ketergantungan tadi. Jadi mereka mau bekerja dengan syarat ada penghargaannya, ada hadiahnya, ada rewardnya. Kamu boleh mengerjakan ini, tapi saya harus diberi penghargaan. Misalkan diberi hadiah atau biasanya diberi sebuah kepemimpinan. Penghargaan meningkatkan kreativitas. Pada penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan penghargaan. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Yang mana Bapak Ibu? Atau takut ketilang polisi atau untuk keselamatan diri sendiri? Oke, untuk keselamatan diri sendiri. Berarti memang sudah sadar bahwa memakai helm itu adalah demi diri sendiri. Berarti di sini itu motivasi internalnya sudah mulai muncul. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat
mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Akan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang sebenarnya. Maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, budaya positif itu tuh ini dimulai dari hal yang kecil dulu, dari peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu memang sudah disepakati dan dibuat oleh guru dan sekolah. Nah, dari peraturan kelas itu kita buatlah keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif. Setelah keyakinan kelas memberikan lingkungan yang positif, akan membudaya dan terbentuklah budaya yang positif. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari para peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat yang positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Maksimal itu 7 saja. Jadi memang keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang ada di kelas itu untuk bertukar pendapat tentang peraturan kelas. Karena apa? Sudah ada peraturan kelas yang ditetapkan oleh sekolah dan Bapak Dewan Guru serta kepala sekolah. Nah, kemudian mereka itu membuat mencatat semua masukan-masukan para murid dan warga sekolah yang akan ditulis di papan kertas yang telah tersedia. Jadi memang disediakan papan kertas di depan, kertas karton yang lebarnya kemungkinan separuh dari papan tulis ini itu untuk menempelkan pemikiran-pemikiran murid mengenai keyakinan kelas yang mereka yakini. Misalkan si A dan si B itu masing-masing anak itu diminta untuk menuliskan keyakinannya apa yang akan dia lakukan di kelas tersebut. Nah, setelah disepakati, dipasang pada tempat yang dimana semua warga kelas mudah melihat keyakinan kelas tersebut. Misalnya terada 20 anak di kelas tersebut yang mengungkapkan pendapat mengenai keyakinan kelas. Nah, ketika ada hal yang sama, itu bisa dibagikan, bisa diringkas lagi. Untuk hal-hal yang sama bisa diringkas. Jadi timbullah maksimal 7 keyakinan kelas. Lalu setelah itu, setelah disepakati, tinjaulah ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Apakah itu bisa dilaksanakan di kelas tersebut atau tidak? Yang terakhir, jika keyakinan kelas telah disetujui, murid-murid diminta untuk tanda tangan. Apa yang telah disepakati itu harus ditandatangani. Seperti kita misalkan ya, mengajukan pinjaman ke bank, berarti kan memang harus tekan tanda tangan, harus menyetujui peraturannya seperti apa. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Setelah disepakati, itu juga harus ada tanda tangannya, bukti bahwa murid tersebut sepakat dengan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan pada kelas tersebut. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat itu ketika awal pembelajaran. Jadi memang pembelajaran baru itu membuat keyakinan kelas yang baru. Nah, selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru hebat mengetahui bahwa jika murid-murid melakukan kesalahan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia, ataukah karena lingkungannya, ataukah karena aku ingin bebas, aku ingin bersenang-senang, aku ingin mendapatkan perhatian?
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu guru mengetahui bahwa jika murid-murid melakukan kesalahan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia? Pak Slamet, monggo. Apakah Bapak Ibu guru mengetahui bahwa jika murid melakukan kesalahan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia atau karena memang lingkungannya yang mengharuskan dia melakukan kesalahan tersebut? Menurut pendapat saya, karena adanya lingkungan yang Mendorong. Oke, baik. Karena adanya lingkungan yang mendorong hal-hal tersebut untuk dilakukan murid, sehingga murid melakukan sebuah kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling pokok ininya adalah ini, bertahan hidup. Di dalam bertahan hidup, kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu memerlukan kebebasan, memerlukan kesenangan, dan memerlukan penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, termasuk kita berjalan. Ketika kita berjalan, ada batu di depan, itu kan mesti kita menghindar. Karena apa tujuannya? Agar tidak terjatuh. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, ketika anak itu meminta perhatian di kelas, glendoti terus Bapak Ibu guru mencari perhatian kepada Bapak Ibu guru, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, anak itu memerlukan perhatian kita, memerlukan kasih sayang kita. Jadi memang kita harus memenuhinya. Nah, apakah Bapak Ibu guru lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelasnya? Ada. Membiarkan saja, menasihati atau menghukum? Menasihati. Posisi kontrol guru menurut Diane Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah sesuai benar-benar mendisiplinkan anak atau anak hanya takut pada peraturan? Ditinjau kembali, diulangi lagi. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada video. Bisa disaksikan terlebih dahulu videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Tadi Bu saya lupa memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan diri kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Nah, demikianlah ada 5 posisi kontrol yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh kita semua sebagai guru. Nah, di sini terdapat 2 motivasi, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal, di mana motivasi internal itu adalah tumbuh dari dalam diri sendiri, sudah bisa membudaya, sudah mengakar dari kemauan dan keinginan untuk mencapai satu tujuan yang akan terus mengakar pada diri sendiri sehingga akan berkelanjutan dilakukan. Berbeda dengan motivasi eksternal, karena hanya sesaat saja, hanya karena lingkungan saja dia melakukannya. Lalu ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas murid? Kita bisa mengarahkan murid bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bisa mengatakan hal ini kepada murid bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru pun pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu saja yang melakukan kesalahan. Nah, di sini itu yang dinamakan menstabilkan identitas, bahwa menjelaskan kepada murid tidak hanya murid saja yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi caranya itu dengan menyampaikan ke murid bahwa kamu itu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalkan kalau datang terlambat ke sekolah, ditanya terlebih dahulu, alasanmu apa? Kamu kenapa? Lalu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apakah yang kamu butuhkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang harus kamu lakukan, itu adalah cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika murid sudah mengetahui hal apa yang dilakukan, hal apa yang salah tapi masih dilakukan, itu dengan cara meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, hal apa yang telah dilanggar dari keyakinan kelasnya. Bukankah hal itu sudah disepakati, kok masih dilanggar? Kalau sudah mengetahui kesepakatan kelas dilanggar, berarti mereka tahu konsekuensinya seperti apa. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah murid mengetahui hal apa yang dilakukan, nah ini untuk memperbaiki kesalahannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa selanjutnya? Kebaikan apa yang akan kamu lakukan? Usaha apa yang kamu lakukan agar tidak mengalami hal yang serupa lagi? Nah, di sini misalkan menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu, apakah kamu benar merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ditanyakan terlebih dahulu kepada murid. Kenapa? Tidak mengapa. Jadi tidak langsung, kamu salah, kamu tidak boleh melakukan hal ini. Tidak langsung seperti itu. Itu adalah sisi dari menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa ditanyakan kepada murid, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tidak mengapa ini kamu lakukan, karena pasti kamu punya alasan. Ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Setelah mereka sadar atas apa yang mereka lakukan, setelah divalidasi tindakan yang salah, bagian mana yang salah, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas.
keyakinan mana yang mereka melanggar. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Pertanyaan yang lain adalah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu yang terakhir adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di sini adalah tindakan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada satu contoh di kelas saya di mana Queen ini ketika dia ulangan dia itu memberikan jawabannya kepada teman. Di sini saya memanggil Queen. Yang pertama dilakukan adalah menstatuskan identitas terlebih dahulu, menanyakan kabar, apakah kabarnya baik. Jadi dipaksa untuk memberikan jawaban kepada temannya. Kue memvalidasi perlakuannya. Dia dipaksa dengan teman-temannya untuk memberikan jawaban. Ketika dia tidak mau memberikan jawaban, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, itu tadi adalah kasus yang saya tangani di dalam kelas. Itu yang dilakukan oleh Queen. Jadi memang Queen itu memang melakukan kesalahan karena pada saat ulangan di situ ada saya laksanakan itu ulangan matematika. Jadi memang dia dengan sengaja memberikan jawabannya itu kepada teman-teman. Nah, setelah selesai ulangan, Queen itu saya panggil. Saya tanya dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ternyata dia menjawab, saya harus melaksanakan ini Bu karena terpaksa. Saya dipaksa oleh teman-teman saya. Karena kalau saya tidak memberikan jawaban saya tidak punya teman karena saya dijauhi oleh teman-teman saya. Nah,
sebagai guru tahu bahwa Kue itu melakukan hal tersebut karena paksaan dari teman-teman. Jadi tidak langsung saya beri hukuman, saya hanya meyakinkan apa hal yang harus dilakukan atas kesalahan yang telah dia perbuat. Ada 2 kasus. Yang selanjutnya itu adalah Wisnu di saat ulangan hari yang sama juga, dia itu tidak memperhatikan pelajaran. Dia itu malah asyik menggambar, entah gambar apa, baru sehingga dia tidak mengumpulkan tugasnya. Itu juga saya panggil dan saya lakukan restitusi kepada Wisnu. Demikianlah pemaparan saya pada kesempatan kali ini dalam aksi nyata diseminasi budaya positif sekolah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi memang hal yang kecil dahulu yang harus kita lakukan, mulai dari diri dulu, dimulai dari intern kelas kita dulu, tidak apa-apa, baru nanti akan menjadi budaya positif bagi seluruh warga di SD Negeri Katelan 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah presentasi dari Ibu Mei tentang budaya positif. Luar biasa sekali Bapak Ibu materinya tadi tentang budaya positif. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Semoga apa yang kita saksikan, yang kita simak dan kita pelajari bersama ini nanti akan menjadi bekal kita semua dalam menuju Indonesia yang lebih baik lagi dengan menghasilkan anak-anak yang lebih berkarakter dan lebih memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin diri. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Acara saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kinasih Ariusandra, guru SD Negeri Katelan 4. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi positif budaya sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Mailana Umi Ansori SPD. Banyak hal baru yang telah saya pelajari seperti posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Saya juga belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Tentu saja hal itu akan saya praktikkan di kelas saya. Saya sangat senang mengikuti kegiatan diseminasi ini karena mendapatkan banyak hal baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nur Aini, guru SD Negeri Katelan 4. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Mailana Umi Ansori SPD GR. Hal baru yang saya pelajari adalah tentang menangani kasus permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dan juga menggunakan nilai-nilai kebijakan lainnya. Perasaan saya ketika menjalani kegiatan diseminasi ini sangat senang karena saya mendapatkan ilmu-ilmu baru. Saya juga belajar untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Saya juga akan membuat keyakinan kelas di kelas saya sesuai dengan langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Ibu Mailana Umi Ansori SPD tadi. Demikian, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kamu bagaimana kabarnya? Baik. Kamu tahu nggak kenapa kamu perlu ibu panggil ke ruangan ini? Saya tahu, karena saya memberikan contekan undangan saya kepada teman-teman yang memaksa saya. Oh, jadi begitu. Kamu melakukan perbuatan itu, tahu nggak itu salah atau benar? Menurut saya perbuatan ini memang salah, tapi bagaimana lagi Bu? Karena saya dipaksa oleh teman-teman saya Bu. Bagus, berarti kamu menyadari hal yang kamu lakukan itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, yang paling penting adalah kita harus menyadari kesalahan yang kita lakukan dan mau memperbaiki agar tidak terulang kembali. Iya Bu. Kalau boleh tahu, alasan kamu apa ketika kamu melakukan kesalahan tersebut?
Begini Bu, seperti yang saya katakan tadi Bu. Kalau saya tidak memberikan tuntutan kepada ulangan saya kepada teman-teman, saya akan menjauhi teman-teman saya Bu. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang Ibu menjadi tahu alasan kamu memberikan contekan tugas kamu kepada teman-teman kamu saat ulangan kelas tadi. Nah, setelah kamu mengetahui kesalahan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Coba Bu jelaskan kepada Ibu. Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, karena itu merugikan saya sendiri dan menjadikan pribadi seorang menjadi selalu berpikir saya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati dulu. Kamu ingat nggak apa yang telah kita percaya dan kita sepakati bersama di kelas 4 ini? Yang mana belum menunjukkan Keyakinan kelas yang saya dapat adalah bertugas memberikan dan mengerjakan tugas secara mandiri serta percaya pada kemampuan diri saya. berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan kita buat bersama di awal jadi menurut kamu kita sudah melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati atau belum? Nah, mulai sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas dengan teman-teman supaya lebih baik lagi. Apa selanjutnya rencana memperbaiki hal tersebut? Saya tidak akan memberikan ketika lagi saat ulangan karena masing-masing mempunyai tanggung jawab dan harus bertanya pada kemampuan diri sendiri. Iya bagus. Nah, semoga rencananya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu berharap Bu nanti bisa memberitahu teman-teman dan bisa mengingatkan teman-teman ketika teman-teman melakukan kesalahan dari keyakinan kelas yang telah kita buat bersama, dan kamu juga mampu mengajak teman-teman untuk menggunakan keyakinan kelas kita. Baik, terima kasih. Kamu telah menemui Ibu. Mari kita bersama-sama memperbaiki kesalahan agar kita bisa lebih baik